Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Jati Bernantio dengan NIM A11 2021 13919. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan capstone project 2, yaitu ada mendaftar ke poli, memperbarui data dokter, input jadwal periksa, memeriksa pasien, menghitung biaya periksa, memberikan catatan obat, menampilkan riwayat pasien. Pertama-tama saya akan memberikan potongan coding sistem transaksional ada di daftar poli.php. Jadi file ini tuh memulai dengan memuat file konfigurasi database koneksi.php ini untuk menghubungkan dengan database. Kemudian input data diambil dari form HTML menggunakan metode post. Ini data yang diambil tuh meliputi no_rm, jadwal, dan keluhan. Kemudian ini select from patient where no_rm itu tuh untuk mencari data pasien menggunakan query SQL untuk mencari pasien berdasarkan no_rm pada tabel pasien ini. Jadi select from pasien dimana no_rm ini. Kemudian data pasien yang ditemukan itu disimpan dalam variabel data dan ID pasien diambil untuk proses selanjutnya. Jadi ini ID pasien itu untuk proses selanjutnya nanti. Kemudian ada penentuan nomor antrian. Kode ini tuh mengecek apakah ada data dalam tabel daftar _poli. Nah, jika ada data, kode itu mencari nomor antrian terakhir untuk jadwal yang dipilih. Antrian terakhir ini untuk jadwal yang dipilih dan menambahkannya dengan 1 untuk membuat nomor antrian baru. Jika tidak ada data, nomor antrian dimulai dari 1. Kemudian nomor antrian itu dimulai dari 1. Setelah nomor antrian ditentukan, kode menambahkan data ke daftar poli dengan datanya itu ID pasien, ID jadwal, keluhan, nomor antrian, status periksa. Kemudian ini ada notifikasinya ya. Jika proses pendaftaran berhasil, muncul notifikasi berhasil mendaftar poli. Ini munculnya pop up nanti. Jika gagal, notifikasi akan memunculkan ini gagal mendaftar poli. Kemudian saya melanjutkan
ke sistem transaksional selanjutnya, yaitu ada tambah jadwal.php. File ini memulai dengan memuat koneksi sama seperti yang sebelumnya, koneksi.php untuk menghubungkan dengan database dan memulai sesi dengan start session. Data yang diambil dari form HTML menggunakan metode post meliputi hari, jam mulai, dan jam selesai. ID poli dan ID dokter diambil dari variabel session. Ini ID poli dan ID dokter. ID variabel session. Validasi jadwal tumpang tindih itu yang pertama ada kode memvalidasi apakah jadwal yang diinput tumpang tindih dengan jadwal dokter lain. Yang berada di poli yang sama. Kemudian query SQL menggunakan logika untuk memeriksa apakah rentang waktu yang diajukan jam mulai dan jam selesai bertabrakan dengan jam lain yang ada di tabel jadwal periksa. Ini kemudian jika jadwal tumpang tindih, itu tuh query menemukan jadwal yang bertabrakan atau menghasilkan baris data. Pengguna diberi notifikasi bahwa dokter lain telah mengambil jadwal ini. Kemudian pengguna diarahkan kembali ke halaman jadwal periksa.php. Jika jadwal tidak tumpang tindih, data jadwal baru akan dimasukkan ke tabel jadwal periksa. Data yang dimasukkan meliputi ID dokter dari jam mulai dan jam selesai. Kemudian ini merupakan notifikasi dan redirect. Jika penambahan jadwal berhasil, maka notifikasinya akan muncul jadwal berhasil ditambahkan. Jika terjadi kesalahan, pesan error dari database akan ditampilkan ini. Nanti yang pesan errornya dari database akan muncul di aplikasi basis webnya. Kemudian saya lanjut ke transaksional update dokter.php. File ini memulai dengan memuat file konfigurasi database koneksi.php sama seperti yang sebelumnya. Kemudian data yang diambil itu dari form HTML dengan menggunakan metode post yang meliputi ID, nama, alamat, nomor HP, dan juga poli. Kemudian ada query update, kode untuk membuat query SQL untuk mengupdate data dokter di tabel dokter. Query update dokter set nama, alamat, nomor HP, ID poli. Eksekusi query. Kemudian query SQL dijalankan menggunakan
MySQL query. Jika query berhasil, notifikasi berupa pesan para dokter berhasil diubah. Kemudian pengguna diarahkan kembali ke halaman dokter.php. Jika query gagal, pesan error yang akan ditampilkan yang berisi informasi tentang kesalahan dalam eksekusi query. Kemudian ada penutupan koneksi. Kemudian saya akan lanjut ke periksa pasien. Nah, dimulai sama seperti yang sebelumnya, next.php, kemudian menggunakan metode post, ada ID, tanggal periksa, catatan, dan juga obat. Status pemeriksaan pasien di daftar poli diubah menjadi 1, menandakan pasien itu telah diperiksa. Jadi yang sudah diperiksa itu diubah menjadi 1 ya statusnya. Kemudian ada insert data pemeriksaan. Ini untuk data pemeriksaan baru dimasukkan ke tabel periksa, termasuk ID daftar poli, tanggal periksa, catatan, dan biaya periksa. Rp90.000 ini biaya awal, biaya pemeriksaan awal Rp150.000. Kemudian setelah data pemeriksaan berhasil, ID dari data pemeriksaan terakhir diambil dari tabel periksa ini untuk digunakan lebih lanjut. Iterasi melalui array obat, yaitu obat ini. For each array obat as obat dilakukan untuk menambahkan detail obat yang digunakan ke tabel detail periksa. Terus mengambil harga obat dari tabel obat. Ini mengambil harga obat dari from obat berdasarkan ID, di mana ID menambahkan harga obat ke total biaya. Terus jika ada kesalahan dalam proses masukkan detail obat, program akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian keluar dari script jika terjadi kesalahan. Update total biaya pada data periksa. Setelah semua harga obat ditambahkan ke total biaya diperbarui di tabel periksa. Update periksa. Setnya biaya underscore periksa berdasarkan ID periksa. Jika semua langkah itu telah berhasil, maka pesan pasien telah diperiksa itu akan muncul pop-up-nya. Kemudian pengguna diarahkan kembali ke periksa pasien.php. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan
Kode singkat dari periksa pasien sudah. Iya. Riwayat pasien index.php. Header konten menampilkan header halaman dengan judul riwayat pasien. Ini nanti di headernya, bagian headernya. Kemudian breadcrumb menunjukkan lokasi pengguna di aplikasi. Tabel daftar riwayat pasien. Ini ya. Tabel memuat informasi daftar pasien yang pernah diperiksa. Itu termasuk nomor, nama pasien, alamat, nomor KTP, nomor telepon, nomor RM, dan juga ada aksi. Dan itu tombol untuk ya. Nanti ada tombolnya yang keterangannya aksi, melihat detail pemeriksaan pasien. Untuk melihat detail pemeriksaan pasien. Kemudian ada query data pasien. Query data pasien itu ada mengambil data dari beberapa tabel terkait dengan pasien, dokter periksa, daftar poli, jadwal periksa, dan juga obat. Jadi ini adalah indeks dari riwayat pasien nanti ya, seperti pengaturan indeks, kode dari indeks.php dari folder pasien. Kemudian saya rasa cukup untuk sistem transaksional. Saya akan mendemonstrasikan penugasan 2. Yang pertama ada pasien mendaftar poli dan melihat detail hasil setelah diperiksa. Ini akan membuka SEM. Kemudian di start. Kemudian saya akan masuk localhost main. Pasien mendaftar poli dan melihat detail hasil setelah diperiksa.
Jadi masuk ya uh, karena pasiennya sudah didaftarkan. uh, ini terbalik, dokternya dan pasiennya. Jadi saya akan login pasien sebagai Adi, kemudian passwordnya. Nah, saya sudah masuk ke dashboard pasien, kemudian melihat detail hasil setelah diperiksa. Ini daftar poli dari pasien Adi. Dokternya Ivan. Ini langsung saja. Oh, ini tadi aksi yang saya itu ya, aksinya itu untuk melihat detail. Nah, detail periksanya itu ini seperti ini tampilan dari detail periksa. Ivan, polinya poli THT, hari Senin, tepatnya jam 6 sampai 10 malam. Terus dikasih obat vitamin C dan juga obat keduanya vitamin B kompleks dengan biaya periksa 110.000. Nomor antrian 1. Dan detail periksa yang kedua, poli THT hari Senin jam 6 sampai jam 10. Kemudian obatnya obat diare, biaya periksanya 162.000. Kemudian ada poli gigi. Setelah itu tadi saya tidak mendaftar poli ya, karena nama-nama yang ini sudah saya daftarkan dan juga membuat ini lagi. Terus dokter menginput jadwal periksa, kemudian saya login dokter. Loginnya itu Ivan, passwordnya semua, kemudian menginput jadwal periksa. Jadi di tampilan dashboard dokter itu seperti ini. Kemudian jadwal periksa dokter ini tadi kan tugasnya untuk input. Nah, jadi ini bisa menginput hari Jumat, misalkan ini input baru ya, Jumat jam, misalkan seperti ini. Kemudian jam selesainya ada jam 5, seperti ini. Nah, ini kan tadi hanya ada 3, jadi nanti ketika ditambahkan maka akan muncul pop up jadwal berhasil ditambahkan, klik OK. Kemudian di sini akan muncul statusnya, ini bisa diubah menjadi aktif setelah mengambil jadwal ini. Oh, ini tadi pop upnya kalau udah ada ya, misalkan jadi nanti statusnya akan berubah menjadi yes. Ini tuh yang tidak aktif, N itu no, tidak aktif. Jadi Senin Selasa tidak aktif, dan ini saya aktif. Saya telah selesai menginput jadwal periksa. Kemudian dokter mengupdate profil tanpa mengedit poli. Jadi
Untuk ini karena pengubahan profil, jadi perlu untuk login admin. Untuk pengubahan dokter, misalkan tadi ini ada Budi, tanpa melakukan dokter mengupdate profil tanpa edit poli, jadi nggak usah edit poli ya. Jadi ada aplikasi berbasis web poliklinik, aplikasi poliklinik berbasis web milik saya ini, pengubahan profil itu bisa dilakukan oleh admin. Misalkan kita ganti Setia yang tadi awalnya Budi, kita simpan, nanti data dokter berhasil diubah jadi seperti ini. Ini telah berubah dan polinya masih sama, poli THT. Kemudian ada dokter memeriksa pasien, login lagi, misal dokter memeriksa pasien ini. Jadi Adi itu kan tadi setelah memeriksa, dokter itu dapat menambahkan aksi, misalkan ini, atau saya demokan saja. Pasien tadi Semarang, nah ini poli THT dokter Ivan di Jumat jam 3, telinga sakit misalkan, daftarkan, berhasil mendaftar poli. Karena saya baru mendaftarkan Adi, pasien Adi di poli THT dan mendapatkan dokter Ivan, kemudian saya login lagi dokter Ivan. Nah, pasien ini, nah jadi ini dapat diperiksa, tinggal tuti lah. Terus catatan rajin untuk membersihkan telinga minimal 2. Obatnya misal saya kasih vitamin C lah ya, periksa. Nah, pasien telah diperiksa, jadi pasiennya telah berhasil diperiksa. Ini ya, telinga sakit kedua tadi ya, yang ini yang baru, ini yang lama. Kemudian ada menghitung biaya periksa. Karena tadi ada biaya yang lain. Saya akan logout, kemudian masuk lagi ke Adi. Karena tadi saya telah menjelaskan total biaya periksa awal itu 150.000. Ini yang tadi. Dan ini tuh bisa dapat 160.000 itu karena itu ya,
harga dari obat yang diberikan. Ini karena tadi vitamin C itu 10.000, dan tadi setelah saya menjelaskan potongan codingan singkat dari sistem transaksional itu tuh biaya awal periksa kan 150.000 ditambah vitamin C, sedangkan vitamin C itu harganya 10.000, di sini sudah 10.000, jadi totalnya ada 160.000. Kemudian memberikan catatan obat. Catatan ini vitamin C kemasannya botol pil. Ini adminnya. Kemudian lanjut lagi. Ivan ini untuk catatan obatnya di sini ada di dashboard admin dengan kemasan botol pil, dan juga tadi untuk saran dari dokternya jadi ini untuk keterangannya tuh ini ya, ada kemasan harganya 9.000, ada nama obat, kemasan, dan juga harga. Ini ada di admin, untuk admin yang bisa merubah keterangan dari catatan obat. Kemudian menampilkan riwayat pasien, berarti ada di dokternya itu tadi Ivan. Nah, ini ada riwayat pasien, detail riwayat pasiennya. Karena pasiennya tadi hanya ada Adinya udah 3 kali periksa di Ivan. Ini vitamin C yang terakhir tadi seperti ini. Ada tanggal periksa, nama pasien, nama dokternya Ivan sendiri, keluhannya seperti bubut, obatnya ini, dan juga ada biaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.